Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2853, Pertempuran yang Menentukan melawan Tian Hong. Ouyang Xiangxiang, Yue Linglong, dan yang lainnya semuanya mengira bahwa Lu Ming menantang putra Santo Tian Hong karena marah karena Zhao Feng telah terbunuh. An Hai dan Liu Chang sangat tersentuh. Bagaimana mungkin mereka tidak tersentuh ketika dia memperlakukan bawahannya seperti ini? Dia diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk Lu Ming. Baiklah, aku janji. Putra Santo Tian Hong sendiri tertegun sejenak sebelum menjawab dengan keras. Sungguh lelucon. Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan bagus untuk membunuh Lu Ming? Dia langsung setuju, karena takut Lu Ming akan menarik kembali kata-katanya. Baiklah. Lu Ming mengangguk dan mengeluarkan selembar kertas. Ia mengeluarkan segumpal darah dan menulis kata-kata, duel hidup dan mati, di kertas itu. Ia lalu menandatangani namanya di sana. Dengan lambaian tangannya, surat pertarungan hidup dan mati itu terbang ke arah putra orang suci Tian Hong. Putra suci Tian Hong mengambilnya dan sedikit keraguan melintas di matanya. Ketegasan dan ketenangan Lu Ming membuatnya gelisah. Tidak peduli apa, dia berada di alam dewa yang sebenarnya. Dia baru berada di sini selama 100 tahun. Seberapa kuat dia? Aku terlalu banyak berpikir. Putra Tian Hong Sein menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan rasa gelisah di hatinya. Kemudian, dia juga mengeluarkan sedikit darah dan menandatangani namanya di duel hidup dan mati. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyimpan surat pertarungan hidup dan mati. Tian Hong, 3 hari kemudian, di panggung pertarungan hidup dan mati, gerakan pertama, hidup dan mati. Setelah mengatakan itu, Lu Ming berbalik dan pergi. Ouyang Qingxiang dan yang lainnya mengikuti Lu Ming dan pergi. Lu Ming, apakah kamu percaya diri? Ouyang Qingxiang mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming dengan suara rendah. 80%. Lu Ming menjawab. Mata indah Ouyang Qingxiang berkedip-kedip. Dia terkejut karena Lu Ming 80% yakin bisa mengalahkan putra Santo Tian Hong. Dia tahu bahwa Lu Ming pasti mendapat pertemuan yang beruntung dan kultivasinya telah mencapai tingkat ke-8 dewa sejati. Namun, masih ada celah besar antara dewa sejati tingkat 8 dan putra Sein Tian Hong. Bisakah Lu Ming benar-benar melewati celah yang begitu besar dan melawan putra Sein Tian Hong? Ouyang Qingxiang dan yang lainnya memiliki ekspresi antisipasi di mata mereka. Lu Ming, aku akan membunuhmu dalam 3 hari. Putra Santo Tian Hong melambaikan lengan bajunya dan kembali ke istana. Tidak lama setelah itu, berita tentang pertarungan hidup dan mati antara Lu Ming dan putra Santo Tian Hong menyebar seperti api di seluruh sekte Kongsuan. Seluruh sekte Kongsuan terguncang dan keributan besar pun terjadi. Mendengar berita ini, banyak sekali orang yang tercengang. Lu Ming akan bertarung hidup mati dengan putra Tian Hong Sein. Benarkah itu? Dia tidak ingin hidup lagi. Itu pasti benar. Duel hidup mati telah ditandatangani. Kita akan bertarung dalam 3 hari. Lu Ming pasti sudah gila. Bukankah dia mencari kematiannya sendiri? Siapa tahu. Kita tunggu saja dalam 3 hari. 8 putra suci dan perawan suci sekte Kongsuan mungkin akan segera kembali menjadi 7. Banyak orang berdiskusi dengan kaget, tetapi opini publik hampir sepihak. Mereka merasa bahwa Lu Ming melebih-lebihkan kemampuannya. Beberapa dekade yang lalu, ketika pemimpin sekte baru saja menganugerahkan gelar Sein kepada Lu Ming telah menunjukkan kemampuan bertarungnya. Saat itu, ia hanya bisa bertarung dengan seorang ahli dalam daftar peringkat dewa sejati. Seberapa jauh daftar peringkat dewa sejati dari kekuatan bertarung putra Sein Tian Hong? Banyak orang tidak dapat melewatinya sepanjang hidup mereka, apalagi puluhan tahun. Sekte Kongsuan, para ahli dari berbagai sekte, putra suci dan perawan suci semuanya telah kembali dari bintang dewa kuno dan semuanya memperhatikan masalah ini. Banyak tetua bahkan keluar dari pengasingannya untuk memperhatikan pertempuran antara para orang suci. Begitu saja, 3 hari berlalu dengan cepat. 3 hari kemudian, panggung pertempuran hidup dan mati sekte Kongsuan dikelilingi oleh orang-orang. Para pengikut sekte luar, diaken, dan tetua sekte Kongsuan. Ada lebih dari 100.000 murid batin, diaken batin, dan penatua batin. Ada lautan orang, semua di sini untuk menyaksikan pertempuran besar ini. Pertarungan hidup dan mati ini sangat penting.
Salah satu orang suci ditakdirkan untuk gugur. Jika putra orang suci Tianhong menang dan membunuh Lu Ming, situasi di Sekte Kongsuan akan kembali ke masa lalu, di mana terdapat 5 putra orang suci dan 2 orang suci wanita. Begitu Lu Ming menang, situasi di Sekte Kongsuan akan berubah drastis. Lu Ming akan bangkit ke tampuk kekuasaan dan banyak orang akan bergabung dengan faksinya. Ia akan menekan putra suci dan perawan suci lainnya dan bahkan bersaing dengan putra suci tertinggi. Bukan hanya orang-orang ini saja, tetapi hampir semua putra suci dan perawan suci lainnya telah datang, tetapi mereka bersembunyi dalam kegelapan. Menurutmu siapa yang akan menang, Tianhong atau Lu Ming? Putra suci Zixia bertanya kepada putra suci dan perawan suci lainnya. Itu tidak perlu dikatakan lagi. Itu pasti Tianhong. Lebih dari 50 tahun yang lalu, Tianhong dan aku pergi untuk menghentikannya di dunia dewa kuno, tetapi dia bahkan tidak berani kentut. Dia hanya berhasil bertahan hidup dengan bantuan Ouyang Qingxiang. Apakah menurutmu dia bisa melawan Tianhong? Kurasa dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja di dunia para dewa kuno, dan kekuatannya telah meningkat, jadi dia penuh percaya diri. Tunggu saja kematiannya. Sang putra suci mencibir. Putra-putra kudus dan perawan suci lainnya tampak berpikir. Putra suci Tianhong ada di sini. Seseorang berteriak. Lalu, semua orang melihat sekelompok orang berjalan di udara. Orang yang memimpin adalah putra Tianhong Sein. Dia mengenakan pakaian mewah dan tampak perkasa dan mendominasi. Sekelompok ahli mengikutinya dari belakang. Banyak dari mereka adalah ahli tingkat tetua pengadilan dalam. Tekanan besar menyebar dan itu sangat mengagumkan. Putra Santo Tianhong memimpin dan mendarat di panggung pertarungan hidup dan mati. Lu Ming ada di sini. Seseorang berteriak lagi. Di arah lain, Lu Ming datang bersama An Hai dan Liu Chang. Dibandingkan dengan putra suci Tianhong, pemandangannya jauh lebih canggung. Seorang Sein hanya memiliki 2 bawahan. Lucu sekali. Ketika dia dibunuh oleh putra Tianhong Sein, dia hanya akan memiliki 2 bawahan. Itu akan menjadi rekor baru bagi Sekte Kongsuan. Hahaha. Beberapa orang yang menaruh dendam terhadap Lu Ming mengejeknya. Lu Ming memiliki senyum dingin di wajahnya. Mari kita lihat apakah orang-orang ini masih bisa tertawa setelah beberapa saat. Asyik, Lu Ming melangkah maju dan mendarat di ring pertarungan. Lu Ming, kamu benar-benar punya nyali untuk datang. Bagus sekali, bagus sekali. Putra Santo Tianhong melotot ke arah Lu Ming dengan pandangan gelap. Bagus sekali. Berhentilah bicara omong kosong dan bertindaklah. Lu Ming mencibir. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Mata putra Tianhong Sein berubah ganas. Tubuhnya mulai membengkak. Dia ditutupi sisik dan berubah menjadi manusia naga. Tangan cakar naga matahari besar. Putra Tianhong Sein berteriak. Dia melangkah maju dan menyapu ke arah Lu Ming seperti embusan angin. Cakarnya tidak berbeda dengan cakar naga saat dia terus berusaha meraih Lu Ming. Ini adalah teknik surgawi yang mengerikan yang telah dikembangkan oleh putra Tianhong Sein hingga tingkat ke-6. Dengan kultivasi dewa surgawi tingkat ke-4 milik putra Tianhong Sein dan dukungan kekuatan surgawi tingkat sakralnya, teknik ini sangat kuat. Teknik ini dapat menghancurkan pegunungan yang panjangnya jutaan mil. Jika panggung pertarungan hidup dan mati tidak diperkuat dengan susunan yang kuat, ia tidak akan mampu menahan serangan putra Santo Tianhong. Ledakan. Sebuah ledakan keras meletus dari dalam tubuh Lu Ming. Seni simbol pertempuran melipat gandakan kekuatan tempurnya. Lu Ming mengaktifkannya. Pada saat yang sama, 6 api surgawi terbakar dengan ganas, memberinya kekuatan surgawi yang kuat. Baju zirah Crimson Gold 9 lapis, 3 serangan penghancur dunia. Dalam sekejap, Lu Ming mengeluarkan 2 jenis keterampilan surgawi. Bab 2854 Pertempuran Dao Dharma. Lu Ming mengeluarkan 2 keterampilan surgawi, baju besi emas 9 lapis dan 3 serangan apokaliptik. Yang satu untuk melindungi tubuh, sedangkan yang satu lagi untuk menyerang. Wus, wus, wus. Lu Ming menusukkan tombak panjangnya lebih dari 10 kali berturut-turut. Dalam sekejap, lebih dari selusin cahaya tombak muncul di langit seperti meteor, menuju ke arah putra Tianhong Sein. Dengungs, dengungs, wus. Cahaya tombak itu bertabrakan dengan cakar naga milik putra Sein Tianhong. Terdengar serangkaian suara benturan, dan percikan api beterbangan. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar lebih dari selusin gerakan.
Ledakan, ledakan. Setelah itu, sosok itu mundur dengan cepat, mengambil lebih dari selusin langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Sosok itu adalah Luming. Luming telah mundur. Dia bukan tandingan mereka. Sungguh menakutkan. Luming benar-benar berhasil memblokir serangan Putra Suci Tianhong. Bahkan jika dia mundur, kekuatannya masih mengejutkan. Adegan ini masih mengejutkan banyak orang. Mereka tidak terkejut bahwa Luming telah mundur, melainkan ia telah menghalangi serangan Putra Santo Tianhong. Banyak orang membayangkan bahwa Luming akan dibunuh oleh Putra Santo Tianhong dalam hitungan detik. Tidak heran Luming berani menantang Putra Sein Tianhong dan bertarung sampai mati dengannya. Dia sangat kuat, namun, dia masih terlalu percaya diri dan meremehkan Putra Sein Tianhong. Saya rasa Sein Tianhong belum menggunakan kekuatan penuhnya. Benar sekali, hasilnya sudah diputuskan. Beberapa tetua pengadilan inti menganggukkan kepala sambil mengevaluasi. Luming, apakah ini kemampuanmu? Kamu memang telah banyak berkembang, tetapi kamu masih harus mati. Bunuh. Putra Santo Tianhong berteriak dingin dan melancarkan badai serangan ke arah Luming. Cakar naga di tangannya dan bahkan cakar tajam di kakinya menyerang Luming secara berurutan. Pecahkan suasana, pecahkan suasana. Luming terus melakukan gerakan menghancurkan langit. Sinar cahaya tombak meledak dan menusuk ke arah Putra Sein Tianhong. Pada saat yang sama, 9 rantai es terbang keluar seperti 9 ular panjang. Mereka memancarkan hawa dingin yang mengejutkan dan melilit Putra Sein Tianhong. Sekarang, setelah kultivasi Luming maju ke alam dewa sejati tingkat ke-8, kekuatan belenggu es secara alami akan menjadi lebih kuat. Rantai es ke-9, khususnya, memiliki suhu yang sangat rendah. Bahkan Putra Tianhong Sein agak waspada terhadapnya. Dia harus menghindari rantai es ke-9 dengan hati-hati dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Setiap kali mereka bertarung, hawa dingin yang mengerikan akan memasuki tubuhnya dan mencoba membekukan kekuatan suci dan darahnya. Tebasan sayap naga. Tangan cakar naga matahari besar bukanlah satu-satunya keterampilan surgawi yang telah dikembangkan oleh putra orang suci Tianhong. Dia menggunakan keterampilan surgawi lainnya, tebasan sayap naga. Sepasang sayap terentang dari punggungnya dan menebas Luming seperti dua bilah pedang surgawi. Keterampilan surgawi ini merupakan keterampilan surgawi tipe kecepatan dan keterampilan surgawi tipe serangan. Keterampilan ini sangat mendalam. Kekuatan keterampilan semacam itu, dikombinasikan dengan tangan cakar naga matahari agung milik putra orang suci Tianhong, bahkan lebih mengejutkan. Sosok setingkat Sein memang sakti. Asyik, Luming menggunakan teknik 9 Kun Peng surgawi. Dia menghindar dan bertarung dengan putra Sein Tianhong pada saat yang sama. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak diuntungkan. Namun, keterampilan surgawi Luming, rantai es, dan kekuatan surgawi yang terus mengalir keluar dari formula kuantitas membuat putra Sein Tianhong berada dalam posisi yang kurang menguntungkan untuk saat ini. Namun, tidak akan mudah bagi putra Sein Tianhong untuk mengalahkan Luming. Kedua belah pihak saling bertukar lusinan gerakan berturut-turut. Luming berada dalam situasi yang genting tetapi dia dihalangi olehnya. Luming tidak segera menggunakan tubuh dewa kunonya. Pertama, dia ingin melihat seberapa kuat sosok tingkat Sein itu. Kedua, dia ingin menggunakan putra Santo Tianhong untuk melatih keterampilan surgawinya sendiri. Jelas sekali, putra Santo Tianhong juga telah mengetahui pikiran Luming. Nak, kau benar-benar ingin menggunakanku untuk mengasah kemampuan surgawiahmu. Pergilah ke neraka, seni perwujudan naga surgawi. Putra Santo Tianhong meraung dan akhirnya menggunakan keterampilan rahasianya. Seekor naga surgawi bercakar 7 muncul di atas kepala putra Santo Tianhong. Panjangnya 10.000 meter. 7 cakar. Tatapan mata Luming berkedip. Di masa lalu, fenomena naga surgawi milik putra Sein Tianhong hanya dapat membentuk naga surgawi bercakar 6. Sekarang, ia dapat membentuk naga surgawi bercakar 7. Harus diakui bahwa putra Tianhong Sein sangat berbakat. Ia telah mengolah teknik perwujudan naga surgawi, tetapi belum lengkap. Akan tetapi, ia berhasil mengolah fenomena naga surgawi bercakar 7. Hancurkan dia, matilah, teriak putra suci Tianhong. Dia mengendalikan Dharma Laktama naga surgawi dan menyerang Luming. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki fenomena naga surgawi? Keluarlah. Naga surgawi, Luming berteriak dengan suara rendah.
Sebuah gambar naga surgawi juga muncul di atas kepalanya. Namun, itu adalah naga surgawi bercakar 9. Banyak orang terkejut. Mereka tidak menyangka Luming mengetahui teknik perwujudan naga surgawi dan naga surgawi yang dipadatkannya adalah naga surgawi bercakar 9. Mengaum. Naga surgawi bercakar 9 itu meraung dan menerkam naga surgawi bercakar 7 milik putra orang suci Tianhong. Kedua naga surgawi itu bergulat di udara. Akan tetapi, wujud Dharma naga surgawi bercakar 9 milik Luming sedikit dirugikan. Meskipun kekuatan fenomena naga surgawi terkait dengan level naga surgawi, dan semakin banyak cakar naga, semakin kuat pula naga tersebut, namun hal itu juga banyak berkaitan dengan kultivasi seseorang. Semakin kuat kultivasi seseorang, semakin kuat pula fenomena naga surgawinya. Seorang Raja Dewa dapat dengan mudah menghancurkan kekuatan Dharma Naga Dewa bercakar 9 yang dibentuk oleh ahli alam dewa, meskipun itu hanya kekuatan Dharma Naga Dewa bercakar 5. Logikanya sama. Meskipun kekuatan Dharma Naga Surgawi Luming adalah naga surgawi bercakar 9, basis kultivasinya jauh lebih lemah daripada putra orang suci Tianhong. Oleh karena itu, dalam pertempuran antara kekuatan Dharma Naga Surgawinya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Memangnya kenapa kalau kamu sudah membentuk naga surgawi bercakar 9? Kamu masih belum sebanding denganku. Tunggu saja kematianmu. Putra Santo Tianhong meraung, tetapi dia begitu cemburu hingga dia hampir menjadi gila. Dia telah berkultivasi cukup lama, mengerahkan segenap tenaganya, dan entah berapa banyak upaya yang telah dihabiskannya untuk memadatkan fenomena naga surgawi bercakar 7. Di sisi lain, Luming telah memadatkan fenomena naga surgawi bercakar 9 tidak lama setelah ia memperoleh seni fenomena naga surgawi. Akan aneh jika ia tidak cemburu. Selama aku membunuhnya, teknik perwujudan naga surgawi yang lengkap akan menjadi milikku. Cepat atau lambat, aku akan dapat memadatkan perwujudan naga surgawi bercakar 9 yang lengkap. Mata putra suci Tianhong dipenuhi dengan keserakahan. Dia menyerang Luming dengan sekuat tenaga. Luming berada dalam situasi yang genting. Tianhong, sepertinya kau sudah menggunakan semua kekuatanmu. Namun, aku masih jauh dari menggunakan kekuatan penuhku. Suara mengejek Luming terdengar. Apa? Banyak orang terkejut. Kemampuan Luming masih jauh dari kata maksimal. Kau sedang membual, kan? Sudah di luar dugaan semua orang bahwa Luming bisa bertarung dengan putra Tianhong Sein sampai sekarang. Apakah masih ada kekuatan yang belum digunakannya? Saya tidak percaya. Kebanyakan orang tidak mempercayainya pada awalnya. Jangan pernah berpikir untuk mengacaukan pikiranku hanya dengan beberapa katamu. Putra Santo Tianhong berkata dengan dingin. Dia tidak percaya bahwa Luming belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia mengira bahwa Luming mencoba menipunya dan mengganggu pikirannya sehingga dia akan ragu-ragu dan tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatannya. Faktanya, sebagian besar orang berpikiran sama. Hehe, kamu terlalu naif untuk berpikir bahwa kamu dapat menggunakan metode ini untuk menghadapi Tianhong. Memang, itu permainan anak-anak. Putra suci Zixia dan Fu Guang mencibir, tetapi pada saat berikutnya, mata mereka hampir keluar. Bab 2855, Membunuh Tianhong. Tianhong, bukalah mata anjingmu lebar-lebar dan lihatlah apa artinya menjadi katak di dalam sumur. Suara acuh tak acuh Luming menyebar ke seluruh tempat. Kemudian, aura yang kuat meledak dari tubuhnya. Kemudian, tubuhnya membengkak dengan cepat dan menjadi semakin besar. Akhirnya, tingginya mencapai 100 meter. Tubuhnya ditutupi sisik hijau, seolah-olah dewa kuno telah muncul. Tubuh dewa kuno. Luming akhirnya menggunakan tubuh dewa kunonya. Setelah berubah menjadi tubuh dewa kuno, kekuatan Luming meningkat drastis. Dia merasa seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Asyik, tombak panjang Luming menebas. Tombak itu sebesar pegunungan, dan menekan putra suci Tianhong. Berdebar, tebasan sayap naga milik putra Sein Tianhong mengenai cahaya tombak, menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar dari panggung pertempuran dan ke segala arah. Asyik, lalu, sesosok tubuh melangkah di kehampaan dan mundur. Kali ini, Putra Santo Tianhong lah yang mundur, menggantikan Luming. Ini adalah tubuh dewa kuno. Ya dewa, ini tubuh dewa kuno. Luming juga telah memadatkan tubuh dewa kuno. Dia pasti telah mengalami pertemuan hebat di alam dewa kuno.
Mengerikan sekali. Terlalu mengerikan. Sejauh yang kutahu, hanya putra-putra dewa dari Akademi Iblis yang unik dan Sekte Pedang Abadi, serta dua jenius tak tertandingi dari klan Jiwa Es dan klan Api Merah, yang telah memperoleh peluang besar di alam dewa kuno dan mengolah tubuh dewa kuno. Aku tidak menyangka bahwa Lu Ming juga mengolah tubuh dewa kuno. Terlebih lagi, sisiknya berwarna hijau. Itu adalah tingkat keempat dari tubuh dewa kuno. Mengerikan. Ini adalah kartu truf Lu Ming. Tidak dapat dipercaya. Pertarungan ini akan menjadi misteri. Lu Ming telah menggunakan tubuh dewa kunonya, menyebabkan keributan di tempat kejadian. Banyak dari mereka yang telah memasuki dunia para dewa kuno dan mengetahui tentang tubuh dewa kuno. Mereka bahkan lebih terkejut. Dia tidak menyangka bahwa, selain keempat jenius itu, akan ada juga orang lain dari Sekte Kong Xuan yang telah memperoleh tubuh dewa kuno. Rasa iri, cemburu, dan benci merupakan perasaan yang dimiliki kebanyakan orang. Tubuh dewa kuno, kamu. Putra Santo Tianhong juga sangat terkejut. Aku akan menggunakannya untuk membunuhmu. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia memegang tombaknya dan menyerang putra Tianhong Sein. Memangnya kenapa kalau kamu punya tubuh dewa kuno? Kamu masih harus mati, membunuh, membunuh, membunuh. Putra Tianhong Sein meraung dengan marah dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Naga surgawi bercakar 7 itu meraung ke langit dan akhirnya menang. Naga itu mencabik-cabik naga surgawi bercakar 9 yang telah dipadatkan Lu Ming dan menerkamnya. Pada saat yang sama, Putra Santo Tianhong menggunakan tangan cakar naga matahari besar dan tebasan sayap naga untuk menyerang Lu Ming. Hancurkan langit, hancurkan bulan. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya dan menggunakan 3 serangan apokaliptik berturut-turut untuk melawan Putra Santo Tianhong. Sebelum Lu Ming menggunakan tubuh dewa kunonya, ia benar-benar tidak diuntungkan saat melawan putra Tianhong Sein. Namun, saat Lu Ming menggunakan tubuh dewa kunonya, kekuatan tempurnya meroket, dan ia menekan putra Tianhong Sein. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya terus beradu di arena pertarungan. Setiap kali mereka beradu, putra Tianhong Sein akan terhuyung mundur. Dia benar-benar ditekan oleh Lu Ming. Harus diakui bahwa kekuatan tempur putra Tianhong Sein sangat kuat. Jika itu adalah dewa surgawi tingkat 4 biasa, Lu Ming akan hancur dan terbunuh dalam satu gerakan ketika dia melepaskan tubuh dewa kunonya. Namun, putra Santo Tianhong mampu bertarung sengit dengan Lu Ming, yang menunjukkan kekuatannya. Namun, Lu Ming masih lebih kuat. Rantai es, fenomena naga surgawi. Di tengah pertempuran, Lu Ming menggunakan 2 keterampilan rahasia, rantai es dan teknik materialisasi naga surgawi, untuk mengganggu putra orang suci Tianhong. Putra Tianhong Sein sudah tidak sebanding dengannya. Sekarang, dia bahkan lebih tidak sebanding dengannya. Wah, dia tertangkap oleh fenomena naga surgawi bercakar 9 milik Lu Ming di saat yang tidak disengaja. Cakar naga itu hampir menembus tubuhnya dan membuatnya terpental. Dia memuntahkan seteguk darah saat luka berdarah muncul di tubuhnya, dan darah mengalir keluar. Kemudian, tombak Lu Ming menyapu putra Santo Tianhong. Wah, kaca. Tubuh putra Tianhong Sein mengeluarkan suara retakan. Banyak tulangnya patah. Dia tergelincir cukup jauh di atas ring pertarungan. Dia tergeletak di tanah dan memuntahkan darah. Dia tidak memiliki kekuatan lagi untuk bertarung. Dia dikalahkan. Putra Santo Tianhong telah dikalahkan. Semua orang terdiam dan melihat dengan linglung. Beberapa orang bahkan tercengang. Pemandangan ini sungguh di luar ekspektasi kebanyakan orang. Sebelum pertempuran besar itu, hampir tidak ada yang mengira bahwa Lu Ming dapat mengalahkan putra Tianhong Sein. Mereka semua mengira bahwa Lu Ming sedang mencari kematiannya sendiri. Siapa yang mengira bahwa ini akan terjadi? Dewa Langit tingkat keempat, putra Tianhong Sein, sebenarnya dikalahkan oleh Dewa Sejati tingkat ke-8, Lu Ming. Dia tergeletak di tanah seperti anjing mati. Wah! Lu Ming mendarat di tanah dan melangkah ke arah putra Sein Tianhong. Niat membunuh yang dingin membuat putra Sein Tianhong gemetar. Lu Ming, apa yang ingin kamu lakukan? Putra Santo Tianhong berteriak ketakutan. Apa yang kau inginkan? Tentu saja aku akan membunuhmu. Apa perlu kau menanyakan pertanyaan naif seperti itu? Lu Ming mencibir. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah orang suci dari Sekte Kong Xuan. Kamu tidak bisa membunuh orang suci secara acak. Putra Santo Tianhong meraung. Ini pertarungan hidup dan mati. Jangan membuatnya terdengar menggelikan.
Langkah kaki Luming tidak berhenti. Niat membunuhnya semakin dingin. Berhenti. Kau tidak bisa membunuh putra Saint Tianhong. Pada saat ini, seseorang di luar arena pertarungan berteriak. Aura yang kuat memenuhi udara dan menekan ke arah Luming, menyebabkan dia menyipitkan matanya. Orang yang menyerang adalah seorang tetua dalam sekte Kongsuan. Dia adalah Guru Yingchang, seorang dewa surgawi puncak, dan tokoh inti sekte Tianhong. Tentu saja, dia tidak bisa hanya melihat putra Santo Tianhong mati di tangan Luming. Namun, ada orang-orang dari faksi Ouyang Qingxiang yang berharap agar putra Santo Tianhong mati di tangan Luming. Seorang tetua sekte dalam dari faksi Ouyang Qingxiang juga melepaskan aura yang kuat dan memblokir aura Guru Yingchang. Kedua orang suci itu telah menandatangani surat tantangan untuk pertarungan hidup dan mati. Tidak seorang pun boleh ikut campur, jadi jangan melanggar aturan. Tetua pengadilan dalam dari faksi Ouyang Qingxiang berkata dengan dingin. Konyol, Tianhong adalah seorang Saint. Sangat sulit untuk melahirkan seorang Saint. Bagaimana dia bisa terbunuh hanya karena duel hidup dan mati? Petik 2. Guru Yingchang berteriak. Pertarungan hidup dan mati adalah aturan yang telah terbentuk di dunia kultivasi selama ratusan juta tahun. Bagaimana kita bisa mengubah aturan karena dia? Tetua pengadilan dalam dari faksi Ouyang Qingxiang tidak mundur. Adapun Luming, dia tidak mau repot-repot membuang napas dan menyerang langsung. Tianhong, beristirahatlah dengan tenang. Luming berkata dengan dingin dan menusukkan tombak panjangnya ke Tianhong. Ah! Putra Santo Tianhong berteriak. Kamu berani. Guru Yingchang berteriak, namun dia terhalang dan tidak dapat membantu. Adapun para tokoh besar lainnya, mereka hanya menonton dengan dingin dari pinggir. Memang, setelah penandatanganan perjanjian Deathmatch, hidup dan mati akan diputuskan, dan tidak ada seorang pun yang berhak ikut campur. Suara mendesing. Tombak panjang itu menembus udara, menyebabkan jantung semua orang berdetak kencang. Putra Santo Tianhong berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, tetapi dia terluka parah untuk melakukannya. Aduh! Tombak panjang itu menembus dahi putra Santo Tianhong. Putra Tianhong Saint menjerit tak berdaya. Matanya terbelalak saat kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Dalam sekejap mata, putra Tianhong Saint telah kehilangan semua tanda kehidupan. Putra Santo Tianhong telah gugur. Bab 2856 satu demi satu. Ya, terdengar suara terkesiap di tempat kejadian. Sungguh pemandangan yang mengejutkan melihat seorang suci terbunuh di depannya. Putra Tianhong Saint telah lama berada di sekte Kongsuan. Dia dapat dikatakan sebagai penguasa sejati sekte tersebut. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi dan memiliki potensi untuk menguasai sekte tersebut di masa depan. Namun, ia telah meninggal sebelum perebutan posisi pemimpin sekte dimulai secara resmi. Terlebih lagi, ia telah meninggal di tangan seorang murid baru yang baru bergabung dengan sekte tersebut selama sekitar 100 tahun. Bisa dikatakan bahwa ini adalah sebuah tragedi. Asyik, Luming melambaikan tangannya dan meraih cincin penyimpanan putra Santo Tianhong. Sialan, sialan. Guru Yingchang meraung marah. Ia begitu geram hingga ingin memotong Luming menjadi 8 bagian. Jika putra Santo Tianhong meninggal, dia tidak akan dapat mencapai tujuannya. Awalnya, dia ingin membantu putra Tianhong Saint menjadi pemimpin sekte. Begitu putra Tianhong Saint menjadi pemimpin sekte, statusnya pasti akan naik. Dia pasti akan mampu menekan para tetua dalam sekte Kongsuan lainnya. Namun sekarang, semuanya hancur. Luming, tunggu saja, tunggu saja. Guru Yingchang menggeram dalam hatinya. Kemudian, dia melihat orang-orang lain dari sekte Tianhong dan berkata, ayo pergi, ambil mayat orang suci, ayo pergi. Namun, tidak seorang pun bergerak. Mata orang-orang dari golongan putra orang suci Tianhong berkedip-kedip. Sekarang putra Tianhong Saint sudah meninggal, faksi mereka tidak perlu ada lagi. Mereka pasti akan hancur berantakan. Karena mereka akan berpisah, mereka harus memilih pendukung lainnya. Luming telah membunuh putra Saint Tianhong. Bakatnya sangat mengejutkan. Di antara para putra dan wanita Saint lainnya, satu-satunya yang dapat bersaing dengan Luming adalah putra Saint tertinggi. Mengingat bakat Luming, peluangnya untuk menjadi pemimpin sekte di masa depan sangat tinggi. Hal ini membuat banyak orang di sekte Tianhong berencana dalam hati mereka. Beberapa dari mereka bahkan mempertimbangkan apakah mereka harus bergabung dengan Luming. Kalian,
Apa yang kalian coba lakukan? Guru Ying Chang adalah seorang elementalis. Dia menatap orang-orang itu dengan marah. Orang-orang itu menghindari tatapan sang elementalis dan tidak menatap matanya. Beberapa dari mereka bahkan tidak takut dengan tatapan sang elementalis. Bagaimanapun, sang elementalis bukanlah satu-satunya tetua dalam di faksi putra Saint Tianhong. Bagus, kalian makhluk yang tidak tahu berterima kasih, bagus sekali. Matilah kau, teriak Ying Chang dengan marah dan pergi membawa jasad putra suci Tianhong. Lu Ming, bakatmu tak tertandingi. Tidak ada seorang pun sepertimu di Sekte Kongsuan sejak zaman dahulu. Aku Rong Hao, dan aku ingin bergabung dengan Sein dan melayaninya di masa depan untuk membantunya menjadi pemimpin sekte. Seorang tetua terbang keluar dan membungkuk kepada Lu Ming. Kamu dari Tianhong. Pandangan Lu Ming tertuju pada orang ini. Dulu, Tianhong keras kepala. Dia berani menentang putra suci Lu Ming. Dia pantas mati. Sejujurnya, saya sudah lama mengagumi reputasi putra suci Lu Ming dan ingin bergabung dengannya. Hanya saja Tianhong telah menekannya, jadi saya tidak bergabung dengannya. Rong Hao memperlihatkan senyum menyanjung. Banyak orang memandangnya dengan jijik. Rong Hao benar-benar hina. Putra Tianhong Sein baru saja meninggal, dan dia segera mencari perlindungan kepada Lu Ming. Dia bahkan meremehkan putra Tianhong Sein. Namun, Lu Ming tersenyum dan tidak menolaknya. Dia berkata, karena kamu ingin bergabung denganku, maka baiklah, kamu dapat mengikutiku mulai sekarang. Dalam situasi ini, tidak ada alasan untuk menolak. Jika Lu Ming ingin memperluas pengaruhnya, dia harus menerima Rong Hao di depan umum. Dalam hal itu, pasti akan ada lebih banyak orang yang akan berpihak pada Lu Ming, termasuk mereka yang berasal dari faksi putra Tianhong Sein. Banyak orang dari golongan putra orang suci Tianhong yang menentang Lu Ming di masa lalu dan ingin bergabung dengannya. Tentu saja, mereka memiliki banyak kekhawatiran dan takut akan balas dendam Lu Ming. Namun, mata mereka berbinar ketika melihat bahwa Lu Ming bahkan telah menerima Rong Hao. Semua orang di faksi putra orang suci Tianhong tahu bahwa begitu putra orang suci Tianhong meninggal, mereka akan bergabung dengan faksi lain atau tetap netral. Namun, di Sekte Kongsuan, ada banyak faksi besar. Tidak baik bersikap netral. Karena dia ingin mencari perlindungan, dia mungkin juga mencari perlindungan dengan Lu Ming. Seperti yang diduga, mata banyak orang berbinar. Aku bersedia bergabung dengan putra suci Lu Ming. Saya juga bersedia mengikuti putra suci Lu Ming di masa depan. Banyak orang segera berdiri. Mereka semua dari golongan putra Saint Tianhong dan menyatakan kesediaan mereka untuk bergabung dengan Lu Ming. Baiklah, Lu Ming mengangguk dan menerimanya satu persatu. Hal ini semakin menggerakkan lebih banyak orang. Banyak orang yang awalnya netral juga menunjukkan tanda-tanda ketertarikan. Lu Ming telah bangkit ke tampuk kekuasaan dan menunjukkan bakat yang tak tertandingi. Banyak orang netral tergoda dan mempertimbangkan apakah akan bergabung dengan faksi Lu Ming. Sang putra suci mendengus. Tatapan matanya sangat dingin, tetapi ada sedikit rasa takut di dalamnya. Dia hampir sama kuatnya dengan putra Santo Tianhong. Sekarang setelah putra Santo Tianhong dibunuh oleh Lu Ming, dia mungkin juga bukan tandingan Lu Ming. Dia tahu kebangkitan Lu Ming tidak dapat dihentikan. Putra suci refleksi itu berbalik dan pergi dengan wajah gelap. Para putra suci dan perawan suci lainnya juga melirik Lu Ming dengan mata serius lalu pergi satu demi satu. Lu Ming, mata putra suci tertinggi terbuka dan tertutup, bersinar dengan cahaya terang. Di masa lalu, Sang Santo tertinggi sama sekali tidak menganggap serius Lu Ming. Ia tidak memperlakukan Lu Ming sebagai lawan. Namun, kini ia merasakan bahaya yang kuat. Mata putra suci tertinggi berkedip beberapa kali sebelum dia berbalik dan pergi. Semua orang, pintu masuk ke sekteku terbuka untuk kalian semua. Mulai hari ini dan seterusnya, jika kalian ingin bergabung dengan sekte Lu Ming, kalian dapat mencari An Hai dan Liu Chang untuk mendaftar. Lu Ming menunjuk ke arah An Hai dan Liu Chang, suaranya bergema di seluruh tempat. Banyak orang memandang An Hai dan Liu Chang dengan rasa iri. Mereka tahu bahwa An Hai dan Liu Chang akan sangat dihargai oleh Lu Ming dan menjadi ajudannya yang terpercaya. Di masa depan, mereka akan bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan di Sekte Kongsuan. Mereka iri. Jika mereka tahu hal ini akan terjadi, mereka pasti sudah lama mencari perlindungan pada Lu Ming. An Hai dan Liu Chang begitu gembira hingga mereka gemetar.
Mereka diam-diam senang karena mereka telah lama berpihak pada Lu Ming. Meskipun mereka telah melalui beberapa badai sebelumnya, mereka akhirnya berhasil keluar. Lu Ming berbalik dan pergi setelah membuat pengumuman. Dalam beberapa hari berikutnya, terjadi keributan besar di Sekte Kongsuan. Putra Tian Hongsein telah gugur, dan faksinya telah runtuh. Faksi Lu Ming telah bangkit. Ternyata banyak ahli dari faksi Putra Orang Suci Tian Hong telah bergabung dengan Lu Ming. Lu Ming tidak menolak apapun dan menerima semuanya. Selain itu, banyak tokoh kuat yang awalnya netral datang untuk bergabung dengan Lu Ming. Kekuatan Lu Ming berkembang pesat dan ia menjadi seorang Saint sejati. Ia bahkan telah melampaui putra suci dan perawan suci lainnya dan hampir dapat bersaing dengan putra suci tertinggi. Selain itu, para elementalis telah memimpin beberapa anggota asli Sekte Tian Hong untuk bergabung dengan Santo tertinggi. Pada suatu waktu, Sekte Kongsuan dilanda kekacauan, dan suasana tegang menyebar. Namun, Lu Ming mengesampingkan semua itu dan berkultivasi dengan damai. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Suatu hari, Lu Ming tiba-tiba menerima transmisi suara dari Qiu Yue. Bab 2857, Hati Suci 9 Lubang. Gadis ini akhirnya keluar dari pengasingannya. Lu Ming tersenyum. Qiu Yue telah berkultivasi dalam pengasingan di Menara Denyut Nadi Dewa sejak ia datang ke Sekte Kongsuan bersama Lu Ming. Ia telah berkultivasi selama 70 hingga 80 tahun. Sekarang, dia akhirnya mengirim transmisi suara ke Lu Ming. Lu Ming terbang menuju Menara Denyut Nadi Surgawi. Tuan muda, Qiu Yue sangat gembira melihat Lu Ming. Qiu Yue, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Ayo kembali ke tempat kita menginap. Lu Ming tersenyum. Tunggu, Tuan muda, aku masih berutang banyak poin. Qiu Yue berkata dengan wajah merah. Benar sekali, nak. Gadis ini telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Jika dia tidak memiliki cukup poin, dia tidak bisa pergi. Kata seorang lelaki tua yang menjaga menara meridian penjaga. Jadi, seperti ini. Lu Ming tertawa. Dia lupa bahwa Qiu Yue tidak punya banyak poin. Dia telah berkultivasi di Menara Denyut Nadi Dewa selama bertahun-tahun, jadi dia membutuhkan setidaknya puluhan ribu poin. Itulah sebabnya dia mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Kalau tidak, Qiu Yue akan mencari Lu Ming sendiri setelah dia keluar dari kultivasi tertutupnya. Ayo, senior, ini tanda pengenalku. Kau boleh mengambilnya. Lu Ming mengeluarkan token identitasnya dan memberikannya kepada sesepuh. Orang tua itu mengambilnya dan melihatnya sekilas. Matanya tiba-tiba terbuka lebar dan dia terkejut. Token Saint, kau putra suci Lu Ming. Orang tua itu bertanya dengan heran. Dia, Lu Ming mengangguk. Jadi, kau adalah putra suci Lu Ming. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Orang tua itu mengamati Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Dia menggesekkan poinnya dan mengembalikan token putra suci kepada Lu Ming. Qiu Yue, ayo pergi. Tunggu, kultivasimu. Saat Lu Ming berbicara, matanya tiba-tiba terbelalak dan dia menampakkan ekspresi terkejut. Dia terkejut dengan kultivasi Qiu Yue. Sebelumnya, dia tidak pernah merasakan tingkat kultivasi Qiu Yue dengan saksama. Sekarang setelah dia merasakannya, dia terkejut. Kultivasi Qiu Yue telah mencapai alam dewa sejati dan dia sebenarnya telah mencapai tahap 5 alam dewa sejati yang mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Ketika Qiu Yue dan Lu Ming pertama kali datang ke Sekte Kongsuan, mereka masih setengah dewa. Namun, hanya dalam beberapa tahun, kultivasi Qiu Yue telah melonjak ke tahap kelima alam dewa sejati. Kecepatan kultivasi ini sungguh mengejutkan. Bahkan lebih abnormal daripada Lu Ming. Lu Ming sudah tercengang. Tuan muda, Qiu Yue baru saja hendak berbicara. Tunggu, ayo kembali dan bicara. Lu Ming memegang tangan Qiu Yue dan terbang menuju kediaman mereka. Ketika mereka kembali ke kediaman Lu Ming kemudian bertanya kepada Qiu Yue tentang rinciannya. Tuan muda, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Setelah saya menerobos ke alam dewa yang halus, sesuatu dalam tubuh saya tampaknya telah terbangun, membuat saya tenggelam dalam kultivasi yang dalam. Saya tidak menyangka bahwa begitu banyak tahun akan berlalu pada saat saya menyelesaikan kultivasi saya. Kultivasi saya juga telah meningkat ke tahap 5 alam dewa sejati. Qiu Yue mengedipkan matanya yang besar, juga tampak bingung. Ada sesuatu di tubuhmu yang terbangun. Apa itu? Lu Ming bingung. Tuan muda,
Saya akan menunjukkannya padamu. Qiu Yue mengangguk lalu mengedarkan kekuatan sucinya. Tiba-tiba, cahaya 9 warna muncul dari hati Qiu Yue. Kemudian, di dalam hati Qiu Yue, tampaknya ada hati 9 warna, memancarkan aura yang sangat misterius. Ini, Lu Ming tidak tahu apa itu, tetapi dia bisa merasakan bahwa hati 9 warna ini sangat misterius. Tampaknya mengandung kekuatan yang mengerikan. Ya dewa, ini adalah jantung Sein 9 lubang. Ini adalah jantung Sein 9 lubang yang legendaris. Pada saat ini, iblis tulang melompat keluar dari gulungan dan berteriak kaget. Hati orang suci 9 lubang. Apa itu? Dan, mengapa kamu begitu bersemangat? Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke iblis tulang. Omong kosong. Omong kosong. Siapapun yang melihat hati Sein berlubang 9 akan merasa gembira. Ini adalah hati Sein yang legendaris. Jauh lebih berharga daripada hati dewa kuno Anda. Iblis tulang meraung, benar-benar kehilangan ketenangannya yang biasa. Tenanglah, tenanglah. Ayolah, katakan padaku, apa gunanya hati orang suci berlubang 9 itu? Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke iblis tulang. Hati suci 9 lubang itu misterius. Aku tidak bisa menjelaskan semua fungsinya, tetapi aku tahu hal yang paling kuat tentang hati suci 9 lubang adalah kultivasinya. Konon katanya mereka yang sudah membangkitkan hati suci 9 lubang akan berkultivasi dengan kecepatan yang luar biasa. Bahkan jika mereka makan dan tidur seharian tanpa berkultivasi, kultivasi mereka akan otomatis meningkat, dan itu lebih cepat daripada orang lain yang berkultivasi dengan susah payah. Sekali Anda berkultivasi dengan sungguh-sungguh, ditambah dengan beberapa peluang, kultivasi Anda akan melonjak. Bon menjelaskan dengan suara keras. Ini. Lu Ming juga tercengang. Dia membelalakan matanya dan menatap Qiu Yue. Bibirnya bergetar tanpa henti. Dia tidak bisa tetap tenang. Bahkan saat ia makan dan tidur, kultivasinya masih dapat terus meningkat. Lebih jauh lagi, itu lebih cepat daripada kerja keras orang lain. Ini sungguh luar biasa. Apakah kamu masih ingin aku hidup? Tidak heran kultivasi Qiu Yue meningkat begitu cepat selama periode waktu ini. Aku tahu. Bakat gadis ini di masa lalu tidak meledak sama sekali. Hati Sein 9 lubangnya baru benar-benar terbangun ketika dia menerobos ke alam dewa bela diri dan menjadi dewa. Mengesankan, mengesankan. Lu Ming, aku iri kau memiliki wanita yang mengesankan. Iblis tulang itu terus berbicara, matanya merah karena iri. Tentu saja, dia hanyalah kerangka dan tidak punya mata. Tuan muda, Anda, ada apa? Saya akan baik-baik saja, kan? Ketika Qiu Yue melihat ekspresi bingung Lu Ming, dia langsung panik. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Qiu Yue, bakatmu tidak ada bandingannya. Di masa depan, kultivasimu akan jauh melampaui tuan muda ini. Aku hanya terkejut. Lu Ming segera mengumpulkan pikirannya dan berkata, benarkah? Bagaimana mungkin basis kultivasiku bisa melampaui tuan muda? Mendengar perkataan Lu Ming, Qiu Yue tersenyum manis. Dia sangat cantik. Qiu Yue, yang telah membangkitkan hati Sein 9 lubangnya, bahkan lebih cantik. Dia memiliki aura aneh yang membuat jantung Lu Ming berdebar kencang. Qiu Yue, kamu sangat cantik. Lu Ming memegang tangan Qiu Yue dan memujinya. Begitukah? Wajah Qiu Yue merah dan halus, membuat orang ingin menggigitnya. Tentu saja benar, Lu Ming tersenyum. Qiu Yue, apa yang telah kau bangkitkan disebut, hati suci 9 lubang. Kultivasimu akan sangat cepat di masa depan. Namun, kau tidak boleh memberitahu siapapun tentang ini, atau itu akan sangat merepotkan. Lu Ming mengumpulkan pikirannya dan memperingatkannya dengan hati-hati. Hati Sein 9 lubang itu terlalu menakjubkan. Begitu menyebar, itu akan menyebabkan kegemparan besar. Sulit untuk mengatakan apakah itu akan menjadi berkah atau kutukan, jadi yang terbaik adalah tidak menyebarkannya. Baik, Tuan Muda. Qiu Yue mengangguk patuh. Qiu Yue, tinggi dewa bersamaku malam ini. Lu Ming berkata dengan suara rendah. Ah! Qiu Yue bingung dan jantungnya berdetak seperti rusa. Inilah yang telah lama dinantikannya, tetapi ketika tiba saatnya, dia masih merasa sangat gugup. Qiu Yue, apakah kamu tidak mau? Jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Kata Lu Ming. Tidak, tidak. Qiu Yue menggelengkan kepalanya dan tersipu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, aku bersedia. Bab 2858,
takut pada Lu Ming. Kamar Lu Ming sangat hangat. Lu Ming dan Qiu Yue bertarung dengan sepenuh hati. Keduanya bertarung selama 3 hari 3 malam sebelum mereka berpelukan dan tertidur. Setelah itu, mereka berdua tinggal bersama setiap hari dan berlatih bersama. Lu Ming juga akan membimbing Qiu Yue dalam latihan keterampilan surgawinya. Setelah Qiu Yue membangkitkan hati suci 9 lubangnya, tidak hanya kecepatan kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan, tetapi pemahamannya juga meningkat pesat. Kecepatan dia memahami keterampilan surgawiya itu sungguh mencengangkan. Terlebih lagi, Qiu Yue telah mengolah gulungan 1000 dao alam semesta ke tingkat yang sangat tinggi. Kekuatan surgawi Qiu Yue telah mencapai puncak kekuatan surgawi tingkat surgawi. Jika dia dapat meningkatkannya lebih jauh, dia akan dapat mengolah kekuatan surgawi penguasa kekuatan surgawi tingkat surgawi. Saat itu, Qiu Yue akan mampu mengolah kekuatan dewa lainnya dan membentuk banyak api dewa. Kekuatan tempurnya akan meningkat drastis. Masa depan Qiu Yue tidak terbatas. Waktu berlalu dengan cepat, dan 2 tahun telah berlalu. Dalam waktu 2 tahun, kultivasi Qiu Yue benar-benar telah maju selangkah lagi dan mencapai tahap ke-6 alam dewa sejati. Kultivasi Lu Ming masih berkisar di sekitar tahap ke-8 alam dewa sejati. Pada saat ini, sebuah berita tersebar di Sekte Kongsuan, menyebabkan keributan besar. Para petinggi Sekte Kongsuan telah memutuskan bahwa kompetisi antara Putra Suci dan Perawan Suci akan diadakan 3 bulan kemudian untuk memutuskan siapa yang akan menjadi Zonzi. Seorang Zonzi akan menjadi Master Sekte penerus, Master Sekte masa depan. Seluruh Sekte Kongsuan terkejut dengan berita ini. Sebab, berita itu datang dari Dewan Tetua Sekte Kongsuan. Para Putra Suci dan para Perawan Suci segera mengumpulkan orang-orang dari faksi mereka untuk membahas masalah ini. Lu Ming segera mengumpulkan para ahli dari sektenya untuk membahas masalah ini. Putra Suci, ini sangat aneh. Kultivasi Putra Suci dan Perawan Suci tidak cukup tinggi. Butuh waktu sebelum kompetisi dimulai. Kata salah satu tetua sekte dalam. Benar sekali. Dulu, kompetisi itu wajar saja. Tidak dilakukan dengan cara tertentu. Sebaliknya, wajar saja jika Putra Suci dan Perawan Suci saling berkompetisi, dan pemenang akhirnya adalah Zonzi. Namun, kali ini, Senat secara pribadi telah mengeluarkan perintah untuk mengadakan kontes Zonzi dalam 3 bulan. Ini tidak masuk akal. Tetua pengadilan dalam lainnya berkata sambil mengerutkan kening. Senat Sekte Kongsuan dibentuk oleh kelompok orang-orang terkuat di Sekte Kongsuan. Para tetua di sana semuanya adalah Raja Dewa dan status mereka jauh di atas tetua Sekte dalam. Semua orang mulai menebak, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan kesimpulan. Putra Suci, Gadis Suci Qingxiang meminta pertemuan. Tiba-tiba ada yang datang melapor. Gadis Suci Qingxiang, silakan masuk. Lu Ming melambaikan tangannya. Tak lama kemudian, seseorang menyambut masuk Gadis Suci Qingxiang. Lu Ming, kamu mungkin sedang membicarakan acara Zonzi yang akan diadakan dalam 3 bulan, bukan? Ouyang Xiangxiang langsung ke intinya. Tidak buruk. Gadis Suci Xiangxiang, apakah kamu punya berita? Kata Lu Ming. Saya punya kabar. Saya dengar dari kakek saya bahwa alasan diadakannya kontes Zonzi mendadak itu terutama karena beberapa orang di Senat ingin mengangkat Putra Suci tertinggi. Kata Ouyang Qingxiang. Kau ingin mendorong Putra Suci tertinggi ke atas. Mata Lu Ming berbinar, dia tidak meragukan kata-kata Ouyang Qingxiang. Kakek Ouyang Xiangxiang, yang juga ayah Yue Xin, adalah tokoh penting dalam Sekte Kongsuan. Ia adalah anggota Senat dan seorang Raja Dewa. Benar sekali. Latar belakang Putra Suci tertinggi sangat luar biasa. Pihak ayah dan pihak ibunya adalah kekuatan utama Sekte Kongsuan. Setiap pihak memiliki seorang sesepuh di Senat, dan jumlahnya lebih dari 1. Mereka sangat kuat dan memiliki pengaruh yang sangat tinggi di Senat. Kali ini, sang tokoh besar di balik Putra Suci tertinggi yang menyarankan ini. Kata Ouyang Qingxiang, mungkinkah Dewan Patriarki yang lain sudah setuju? Kata Lu Ming, tentu saja, ada yang tidak setuju. Kakek saya tidak setuju, tetapi dukungan Putra Suci tertinggi terlalu kuat. Dia memiliki pengaruh besar di Senat. Lebih dari separuh tetua menyetujui pertemuan tersebut. Sulit bagi tetua lainnya untuk berubah pikiran. Kata Ouyang Qingxiang, mengapa Dewan Tetua tiba-tiba mengajukan usulan ini? Aneh sekali. Seorang tetua sekte dalam merasa bingung. Itu karena Lu Ming.
Ouyang Qingxiang memandang Lu Ming. Karena aku. Lu Ming tercengang. Apa hubungannya semua ini dengan dirinya? Sangat sederhana. Lu Ming, kamu telah menunjukkan bakat yang hebat dan meningkat terlalu cepat. Baru beberapa tahun, dan putra Tian Hong Sein telah mati di tanganmu. Siapa yang dapat bersaing denganmu dalam beberapa tahun? Itulah sebabnya orang-orang di belakang putra suci tertinggi merasa takut. Mereka takut bahwa dalam beberapa tahun, bahkan putra suci tertinggi tidak akan menjadi tandinganmu. Pada saat itu, posisi Master Sekte Kongsuan akan jatuh ke tanganmu. Kata Ouyang Qingxiang. Oleh karena itu, orang-orang di belakang putra suci tertinggi mengambil langkah pertama untuk menang. Mereka mengusulkan rencana ini. Sebelum aku menjadi tandingan putra suci tertinggi, kita akan mengadakan kompetisi dan kemudian memutuskan kandidat Zonzi. Lu Ming mengikuti kata-kata Ouyang Qingxiang. Ouyang Qingxiang tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Lu Ming sudah bisa menebak apa maksudnya. Orang di belakang putra suci tertinggi takut pada Lu Ming. Dia takut Lu Ming akan melampaui putra suci tertinggi dan terpaksa mengusulkan rencana ini. Tidak buruk. Ouyang Qingxiang mengangguk. Hehe, menarik. Gadis suci Qingxiang, apa yang ingin kamu lakukan? Lu Ming tersenyum. Sejujurnya, Lu Ming tidak tertarik dengan posisi Zonzi. Tujuan kultivasinya adalah untuk meningkatkan kekuatannya, melindungi keluarga dan teman-temannya, dan menerobos ke alam Raja Dewa sesegera mungkin sehingga dia dapat menemukan Xian Yanxing. Sekarang, hanya ada satu cara untuk melawan putra suci tertinggi, yaitu dengan menggabungkan kekuatan. Mari kita bekerja sama. Aku akan membantumu menjadi seorang Zonzi. Kata Ouyang Qingxiang. Setelah berkata demikian, dia menatap Lu Ming dengan mata berbinar. Bagaimana kalau begini? Ayo kita bekerja sama. Aku akan membantumu menjadi seorang Zonzi. Lu Ming tersenyum. Kau akan membantuku. Ouyang Xiangxiang tercengang. Benar sekali. Saat kita membentuk aliansi, aku sudah bilang padamu bahwa kau tidak akan menyesalinya. Sejujurnya, aku tidak tertarik dengan posisi Zonzi. Namun, di antara semua putra suci dan perawan suci ini, hanya kaulah yang lebih cocok menjadi Zonzi. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Lu Ming tersenyum. Apakah yang kamu katakan itu benar? Mata Ouyang Xiangxiang dipenuhi kegembiraan. Tentu saja itu benar. Kata Lu Ming. Baiklah. Selama aku menjadi seorang Zonzi dan mengambil alih Sekte Kongsuan di masa depan, aku tidak akan pernah melupakanmu dan orang-orangmu. Ouyang Xiangxiang menjawab. Sebenarnya dia datang untuk mencari Lu Ming dengan maksud ini. Dia telah lama menyadari bahwa bakat Lu Ming terlalu tinggi dan tujuannya juga sangat tinggi. Hati Lu Ming tidak akan terperangkap di tempat seperti Sekte Kongsuan atau Galaksi Qintian. Oleh karena itu, dia telah lama menduga bahwa Lu Ming tidak tertarik pada posisi pemimpin Sekte Kongsuan. Namun, dia punya satu hal. Dia membutuhkan bantuan Lu Ming. Menurut spekulasi saya, putra suci dan perawan suci lainnya juga akan bergabung. Saya khawatir tidak akan mudah bagi kita untuk melewati ini. Kata Ouyang Qingxiang. Lakukan yang terbaik. Lu Ming tersenyum. Bab 2859, Umur Seorang Dewa, 1 Tahun Bintang. Dugaan Ouyang Qingxiang benar. Saat berita ini keluar, yang paling terkejut adalah putra suci dan perawan suci. Putra Santo Cahaya Melayang, Putra Santo Zixia, Putra Santo Yan Kong, dan Putri Santo Suetan semuanya tampak mengerikan setelah mendengar berita tersebut. Sekarang mereka tidak punya keyakinan untuk bersaing dengan putra suci tertinggi. 2 hari kemudian, Putra Suci Cahaya sementara tiba di rumah Putra Suci Zixia. Kau ingin aku bergabung denganmu untuk membantumu mendapatkan posisi Zonzi. Putra Suci Zixia mencibir pada cahaya abadi Putra Suci. Tidak buruk. Putra Suci refleksi itu mengangguk. Mengapa kamu tidak membantuku mendapatkan posisi Zonzi? Putra Suci Zixia mencibir. Karena kekuatanku lebih tinggi dari kekuatanmu. Kata sang Putra Suci. Kau benar-benar yakin bahwa kau berada di atasku. Putra Suci Zixia mencibir. Di masa lampau, Putra Saint Zixia, Putra Saint Cahaya Transien, dan Putra Saint Tianhong semuanya memiliki tingkat kultivasi yang serupa. Gadis Suci Suetan, Ouyang Qingxiang, dan Putra Suci Yan Kong sedikit lebih lemah. Putra Suci Paragon adalah yang terkuat. Sekarang Putra Suci Refleksi mengatakan dia lebih kuat dari Putra Suci Zixia. Putra Suci Zixia mencibir. Ledakan. Pada saat ini,
tubuh putra suci yang mengambang itu mulai bersinar. Ia tampaknya telah berubah menjadi bola cahaya surgawi. Dewa langit tingkat kelima, kau telah berhasil. Ekspresi putra suci Zixia berubah. Di masa lalu, kultivasinya, cahaya yang mengambang, dan Tianhong telah berada di puncak alam dewa surgawi tingkat keempat. Dia tidak menyangka bahwa putra suci cahaya yang mengambang telah menembus alam dewa surgawi tingkat kelima. Ini berarti bahwa putra refleksi yang suci itu memang lebih kuat daripadanya. Apakah kamu mengerti sekarang? Aku lebih kuat darimu. Hanya jika kamu membantuku, kita akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan putra suci tertinggi dan Luming. Aku dapat berjanji padamu, selama aku menjadi Zonzi dan menjadi pemimpin Sekte Kongsuan di masa depan, kau akan setara denganku. Kata sang putra suci. Status yang setara. Mata putra suci Zixia bergerak. Benar sekali, kita setara. Itu lebih baik daripada putra suci tertinggi mengambil alih sekte ini. Apakah kamu setuju? Kata sang putra suci. Bahkan jika aku menyetujui permintaanmu, aku khawatir kita berdua tidak sebanding dengan putra suci tertinggi. Kata putra suci Zixia. Kali ini, Ouyang Qingxiang dan Lu Ming pasti akan bergabung. Kita berdua memang tidak cukup. Selanjutnya, kita akan mencari Sue Tan dan Yan Kong. Selama kita berempat bergabung, kita akan mampu melawan putra suci tertinggi. Bukan tidak mungkin untuk mengalahkannya. Kata sang putra suci. Baiklah, aku berjanji padamu. Putra suci Zixia merenung sejenak, lalu mengangguk setuju. Dia juga tahu bahwa dalam situasi saat ini, hanya dengan menggabungkan kekuatan mereka dapat melawan putra suci tertinggi. Jika mereka tidak menggabungkan kekuatan dan bertarung sendirian, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Kemudian, mereka pergi ke kediaman putra Sein Yan Kong dan putra Sein Sue Tan. Setelah dibujuk, putra Sein Yan Kong dan putra Sein Sue Tan setuju untuk bekerja sama dengan putra Sein Cahaya sementara. Begitulah, beberapa bulan berlalu dalam lingkungan Sekte Kongsuan yang penuh gejolak. Hari ini, akhirnya tiba saatnya untuk memperjuangkan posisi Zonzi. Sekte Kongsuan, tempat diselenggarakannya kompetisi sekte, dipenuhi orang. Putra suci Luming ada di sini. Gadis suci Qingxiang ada di sini. Putra suci refleksi ada di sini. Banyak orang berseru kaget. 7 putra suci dan perawan suci agung dari Sekte Kongsuan telah tiba satu demi satu. Putra suci tertinggi meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Dia penuh dengan dominasi dan semangat tinggi, memandang rendah semua pahlawan di dunia. Hanya ketika dia menoleh untuk melihat Luming, dia akan menunjukkan sedikit keseriusan. Luming, sang putra suci Paragon bergumam, matanya serius. Tepat saat ketujuh putra suci dan gadis suci saling mengamati, banyak sosok terbang keluar dari kedalaman Sekte Kongsuan. Yang memimpin adalah kepala Sekte Kongsuan, Long Zhusan. Di belakangnya ada beberapa tetua, semuanya adalah tetua Kongsuan. Kali ini, ketika Dewan Tetua mengajukan usulan ini, Gunung Perahu Naga tidak keberatan. Tidak seorang pun tahu apa yang mereka rencanakan. Hampir semua orang ada di sini. Tatapan Gunung Perahu Naga menyapu seluruh tempat itu saat suaranya terdengar. Seluruh tempat menjadi sunyi saat mereka melihat Gunung Perahu Naga. Mereka tahu bahwa Gunung Perahu Naga akan mengumumkan peraturan untuk kompetisi Zonzi ini. Kontes Zonzi ini akan dibagi menjadi 2 babak. Orang yang berbicara bukanlah Dragon Boat Mountain, melainkan seorang lelaki tua berambut putih. Orang ini bernama Zi Zundong. Dia adalah seorang tetua yang sangat tua dari Sekte Kongsuan. Dia telah hidup lama dan merupakan salah satu orang tertua di Sekte Kongsuan. Dia juga merupakan leluhur dari putra suci tertinggi. Sebenarnya, setelah menembus alam martial emperor, dikatakan bahwa umur seseorang tidak akan ada habisnya. Namun, itu hanya pernyataan. Setiap makhluk hidup memiliki batas umur. Misalnya, di alam purba alam surga, penguasa bela diri dikatakan memiliki rentang hidup yang tak terbatas. Setiap 33.333 tahun, kesengsaraan surgawi akan menimpa Kaisar Void, Kaisar Sejati, dan Kaisar Agung, dan banyak orang akan mati di bawah kesengsaraan surgawi. Sedangkan untuk alam Kaisar Surgawi, tidak ada bencana dan kesengsaraan, dan rentang hidup mereka tidak terbatas. Bahkan, keabadian ini juga memiliki akhir. Itu karena dunia kecil seperti alam surga dan alam purba semuanya memiliki akhir kehidupan. Misalnya, jika alam surga dan alam purba hancur,
apakah Tirk surgawi masih bisa hidup? Dia tetap akan mati. Umur sebuah ciliokosem kecil biasanya tidak akan melebihi 10 miliar tahun. Dengan kata lain, umur seorang kaisar surgawi tidak akan melebihi 10 miliar tahun. 10 miliar tahun, berapa lama itu? Satu kesengsaraan memakan waktu 33.333 tahun, sedangkan 10.000 kesengsaraan hanya memakan waktu 3 miliar tahun. Ini hampir sama dengan memiliki umur yang tidak ada habisnya. Di alam semesta purba, rentang hidup para dewa mirip dengan kaisar surgawi. Mereka hanya bisa hidup paling lama 10 miliar tahun. Di alam semesta purba, ada pepatah yang mengatakan bahwa umur para dewa sama dengan bintang. Usia kehidupan sebuah bintang sekitar 10 miliar tahun, dan usia kehidupan dewa juga 10 miliar tahun. Usia harapan hidup para dewa hampa, dewa sejati, dan dewa surgawi hampir sama, dengan batas 10 miliar tahun. Ketika sebuah bintang padam, dewa pun akan mati. Oleh karena itu, kebanyakan orang akan menyebut 10 miliar tahun sebagai tahun bintang. Namun, rentang hidup seorang God King jauh lebih panjang. Rentang hidup rata-rata God King lebih dari 5 tahun bintang. Autark, misalnya, telah hidup selama 6 tahun bintang, yang setara dengan 60 miliar tahun. Itu setara dengan dunia kecil seperti alam surga dan alam purba, atau bintang, yang mengalami 6 kali kelahiran hingga kehancuran. Tidak seorang pun berani bernapas terlalu keras saat mereka mendengarkan dengan tenang. Pertama, mari kita bahas tentang kualifikasinya. Hanya putra suci dan perawan suci yang dapat berpartisipasi. Setiap putra suci dan perawan suci dapat membawa 3 orang pembantu. Babak pertama akan diadakan di sebuah planet yang akan segera mengering. Planet ini telah ditempati oleh planet Devourer. Tujuan Anda adalah membunuh planet Devourer di planet ini dan memperoleh poin. Pelahap planet dibagi menjadi 3 level, pelahap planet perunggu, pelahap planet perak, dan pelahap planet emas. Membunuh pelahap planet perunggu akan memberi Anda 1 poin, membunuh pelahap planet perak akan memberi Anda 5 poin, dan membunuh pelahap planet emas akan memberi Anda 50 poin. Baiklah, putra suci dan perawan suci yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi dapat mendaftar bersama saya. Seniman bela diri tertinggi mengumumkan. Bab 2861 Pergumulan 3 arah. Jadi begitu, pemakan planet. Banyak orang bergumam sambil merenung. Datanglah dan daftar. Seniman bela diri terhebat Dong mengumumkan. Aku akan melakukannya. Orang pertama yang mendaftar adalah Supreme Sein. Dia melangkah maju, menandatangani namanya di sebuah prasasti batu, lalu melangkah mundur. Aku akan melakukannya. Berikutnya, tibalah giliran putra refleksi yang suci untuk menandatangani namanya. Setelah putra suci cahaya mengambang, Ouyang Qingxiang juga maju untuk menandatangani namanya. Selain mereka bertiga, para putra suci dan perawan suci lainnya berdiri diam. Kalian tidak datang untuk mendaftar. Tatapan mata sang seniman bela diri tertinggi menyapu Lu Ming, putra suci Zixia, putra suci Yan Kong, dan gadis suci Suetan. Saya menyerah pada kontes ini. Aku juga menyerah. Aku juga menyerah. Putra suci Zixia, putra suci Yan Kong, dan putri suci Suetan menggelengkan kepala. Apa? Sebagian besar orang yang hadir terkejut dan menatap ketiga putra suci dan gadis suci dengan kaget. Mata Zizundong sedikit menyipit. Hehe, kalian bertiga menyerah karena ingin membantu Floating Light menghadapiku. Putra suci tertinggi tertawa dingin. Zixia, Yan Kong, dan Suetan tidak mengatakan apa-apa. Wajah mereka tenang, tetapi jauh di dalam mata mereka, masih ada sedikit keengganan. Jika memungkinkan, bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja? Dia benar-benar tidak punya pilihan. Yang lainnya sampai pada suatu kesadaran. Mereka akhirnya mengerti mengapa mereka bertiga menyerah. Alasan utamanya adalah karena putra suci tertinggi terlalu kuat. Jika mereka tidak bergabung, mereka tidak akan mampu bersaing dengan putra suci tertinggi. Itulah sebabnya mereka bergabung. Qian Kun, apakah kamu yakin bisa menang jika mereka bergabung? Makhluk tertinggi Dong diam-diam menyampaikan pesan kepada putra suci tertinggi. Nama putra suci tertinggi adalah alam semesta tertinggi. Jangan khawatir, leluhur. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan menjadi lawanku. Putra Mahasuci menjawab dengan percaya diri. Pada saat yang sama, dia memandang putra suci refleksi dan yang lainnya dengan jijik.
Apakah kamu pikir kamu bisa melawanku hanya karena kamu membantu cahaya yang mengambang? Sungguh mimpi yang bodoh. Cahaya yang mengambang, kupikir kamu harus menyerah saja pada ide ini. Bagaimana Anda tahu Anda akan menang jika Anda belum melakukannya? Putra Suci Refleksi menanggapi dengan kuat. Dia telah berhasil menembus alam dewa surgawi tingkat kelima dan jauh lebih percaya diri. Pada saat yang sama, dia juga telah memperoleh bantuan dari 3 putra suci dan perawan suci lainnya. Dia mungkin tidak akan mampu melawan putra suci tertinggi. Hehe, kamu sangat percaya diri. Saat waktunya tiba, kamu akan tahu apa itu keputusasaan. Sang Santo tertinggi mengejek dengan dingin. Lu Ming, bagaimana denganmu? Pada saat ini, tatapan Sang Mahatinggi beralih ke Lu Ming. Saya juga menyerah dalam kontes. Lu Ming tersenyum tipis. Perkataannya mengejutkan semua orang yang hadir. Lu Ming sudah menyerah juga. Sayang sekali. Bakat putra suci Lu Ming sudah pasti yang terkuat. Dia sudah pasti lebih kuat dari putra suci tertinggi. Dalam beberapa ratus atau ribuan tahun, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melampaui putra suci tertinggi. Sayang sekali kontes ini datang terlalu tiba-tiba. Lu Ming mungkin mengundurkan diri karena dia bukan tandingan putra suci tertinggi. Kurasa begitu. Banyak orang membicarakan hal ini. Kata-kata Grandmaster membuatnya sangat tidak nyaman. Dia mendengus dingin, dan banyak orang langsung terdiam. Baiklah, kalau begitu, kalian bertiga akan bertanding. Kalian masing-masing dapat membawa 3 asisten. Ingat, orang-orang yang kalian bawa juga harus dari generasi muda. Tanya seniman bela diri tertinggi dong. Mereka. Putra suci tertinggi menunjuk ke arah mereka bertiga, lalu 3 pemuda berjalan keluar dari belakangnya. Ketiganya tidak diragukan lagi sangat kuat. Salah satu dari mereka, khususnya, memenuhi syarat untuk menjadi orang suci, tetapi pada akhirnya, ia bergabung dengan orang suci tertinggi. Putra suci cahaya yang melayang dan yang lainnya mengamatinya. Dia jelas merupakan ancaman, tidak lebih lemah dari mereka. Mereka adalah orang-orang yang akan aku bawa. Putra suci cahaya melayang memandang putra suci Zixia, putra suci Yan Kong, dan putri suci Suetan. Putra suci Zixia, putra suci Yan Kong, dan putri suci Suetan melangkah keluar dan berdiri di belakang putra suci cahaya yang melayang. Seperti yang diharapkan, banyak hati orang yang tergerak. Ini sesuai dengan harapan mereka. Putra suci cahaya yang melayang memang akan membawa serta mereka bertiga. 4 putra suci dan wanita suci yang hebat yang bergabung pasti akan menjadi kekuatan yang sangat kuat. Aku akan membawakannya. Kemudian, Ouyang Qingxiang juga berbicara. Lu Ming dan 2 pemuda dan pemudi lainnya melangkah maju dan berdiri di belakang Ouyang Qingxiang. Putra suci Lu Ming memang membantu gadis suci Qingxiang. Benar sekali. Kudengar sebelum putra suci Lu Ming menjadi putra suci, dia sudah sangat dekat dengan gadis suci Qingxiang. Wajar saja jika dia menyerah dalam kompetisi dan membantu gadis suci Qingxiang. Menurut kalian, kekuatan manakah yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah? Orang-orang di tempat kejadian mulai berdiskusi. Jika tidak terjadi apa-apa yang tidak terduga, calon Zonzi dari Sekte Kongsuan akan menjadi putra orang suci tertinggi, putra orang suci cahaya sementara, dan gadis suci Qingxiang. Di permukaan, kubu putra suci adalah yang terkuat. Mereka telah mengumpulkan 4 putra suci dan perawan suci. Namun, kekuatan putra suci tertinggi tidak terduga. Dengan bantuan putra suci lainnya, saya khawatir kekuatan keseluruhan mereka bahkan lebih tinggi dari putra suci. Aku juga berpikir begitu. Putra suci tertinggi terlalu kuat. Aku khawatir dia bisa melawan beberapa gadis suci dan putra suci sendirian. Yang terlemah pastilah gadis suci Qingxiang. Tidak diragukan lagi. Meskipun dia mendapat bantuan dari Sein Luming juga mengerahkan seluruh kemampuannya dalam pertempuran dengan putra Sein Tianhong. Dia hanya sedikit lebih kuat dari putra Sein Tianhong. Jika dia dan Saintes Qingxiang bergabung, mereka jelas bukan tandingan bagi 2 lainnya. Tampaknya hasil pertempuran ini akan diputuskan antara putra suci refleksi dan putra suci tertinggi. Dalam hal kemampuan keseluruhan, banyak orang tidak terlalu menghargai Lu Ming dan Ouyang Qingxiang. Lu Ming mendengar pembicaraan di sekitarnya. Namun, dia hanya tersenyum dan tidak peduli. Sejujurnya, dia tidak percaya diri dan hanya bisa mencoba yang terbaik. Baiklah, karena pesertanya sudah ditentukan, mari kita mulai. Sebelum kita mulai,
Saya ingatkan bahwa poin itu sangat penting. Hasil akhirnya adalah menggabungkan poin dari kedua babak. Siapa yang memperoleh poin tertinggi akan menjadi pemenang babak ini. Pria, siapkan formasi. Begitu jurus binatang buas tertinggi selesai berbicara, beberapa tetua melangkah maju dan melambaikan tangan mereka. Cakram-cakram susunan terbang keluar dan melayang di udara. Tak lama kemudian, susunan teleportasi muncul di langit. Susunan teleportasi ini dapat langsung memindahkanmu ke planet yang sekarat itu. Kau bisa pergi sekarang. Sang Grandmaster melambaikan lengan bajunya. Ledakan, ledakan. Sang Santo tertinggi memimpin anak buahnya dan melangkah ke dalam susunan teleportasi. Kemudian, mereka menghilang. Kemudian, Putra Suci Refleksi memimpin orang-orangnya dan melangkah ke dalam formasi teleportasi. Ouyang Qingxiang dan Lu Ming adalah orang terakhir yang melangkah ke dalam formasi teleportasi dan meninggalkan tempat itu. Sisanya menunggu di tempat mereka berada. Babak pertama kompetisi akan berlangsung selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, Lu Ming dan yang lainnya akan kembali tepat waktu. Bab 2861, Sang Pemakan Planet. Lu Ming, Ouyang Qingxiang, dan 2 pria dan wanita lainnya melangkah ke formasi teleportasi. Pada saat berikutnya, mereka muncul di udara. Di atas kepala mereka, ada pusaran yang berputar perlahan. 3 bulan kemudian, mereka akan dapat kembali ke Sekte Kongsuan selama mereka kembali ke tempat ini. Sepertinya kita bertiga diteleportasi ke lokasi yang berbeda. Lu Ming menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Dia bersama Ouyang Qingxiang dan 2 orang lainnya, tetapi dia tidak melihat Putra Suci Tertinggi maupun Putra Suci Cahaya Sementara. Jelas bahwa mereka telah berpisah setelah dipindahkan ke sini. Bagus. Ayo kita cari planet Devourer, kata Ouyang Qingxiang. Mereka berempat terbang turun. Tanah di bawahnya sunyi senyap. Planet Devourer adalah makhluk mengerikan di alam semesta purba. Makhluk seperti ini akan lahir secara alami ketika sebuah planet akan mengering. Mereka akan melahap energi planet ini dan mempercepat penuaan dan kelelahan planet ini. Tidak ada pohon di tanah dan ki surgawi sangat tipis. Ada banyak gua di tanah, padat seperti sarang lebah. Gua-gua ini digali oleh planet Devourer setelah melahap energi planet tersebut. Ayo kita masuk ke gua-gua ini. Sang pemakan planet pasti bersembunyi di salah satu gua, kata Ouyang Qingxiang. Lu Ming dan yang lainnya mengangguk dan terbang menuju sebuah gua. Pada saat itu, sebuah sosok melintas di salah satu gua, lalu, sesosok lainnya bergegas keluar. Berdecit, sosok itu mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Itu adalah planet Devourer. Mata keempat orang itu berbinar. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan pemakan planet segera setelah dia tiba. Tubuh Devourer planet itu sangat besar. Tingginya setidaknya 10 meter dan tampak seperti serangga besar. 2 cakar di depan tubuhnya seperti 2 bilah dewa. Terutama mulutnya, besar dan tajam, penuh taring, sangat ganas. Tubuhnya berwarna perunggu. Ini adalah planet perunggu Devourer. Pemakan planet perunggu. Biarkan aku menghancurkannya. Pemuda di belakang Ouyang Qingxiang melangkah maju dengan kapak perang di tangannya. Dia hendak menyerang pemakan planet perunggu. Ouyang Qingxiang membawa seorang pria dan seorang wanita bersamanya. Nama mereka adalah Kang Chong dan Liu Jie. Mereka adalah talenta-talenta surgawi paling berbakat di bawah Ouyang Qingxiang. Meskipun kekuatan surgawi yang mereka berdua kendalikan bukanlah kekuatan surgawi tingkat dewa, itu masih merupakan kekuatan surgawi tingkat raja teratas. Selain itu, kultivasi mereka berada di alam dewa surgawi tingkat keempat. Tentu saja, mereka telah berkultivasi dalam waktu yang lama. Mereka telah berkultivasi selama ratusan ribu tahun. Kalau tidak, mereka tidak akan memiliki kultivasi yang mendalam seperti itu. Di antara para pengikut pelataran dalam Sekte Kongsuan, mereka yang telah berkultivasi selama ratusan ribu tahun dianggap sebagai generasi muda. Aura Kang Chong berkembang saat ia mengedarkan kekuatan surgawinya. Kapak perangnya bersinar saat ia menebas planet Devourer dengan kekuatan yang luar biasa. Berdecit, sang pemakan alam planet menjerit. Ia memutar tubuhnya dan menerkam Kang Chong dengan kecepatan yang mencengangkan. Kedua cakarnya, yang setajam bilah pedang dewa, menebas Kang Chong. Sangat cepat, Lu Ming dan Ouyang Qingxiang sama-sama terkejut. Kang Chong juga terkejut. Dia tidak menyangka kecepatan planet Devourer begitu mencengangkan. Pada saat kritis, dia mengeluarkan raungan keras dan mengubah gerakannya.
Kapak perang itu menyerang seperti badai. Dalam sekejap, dia telah menyerang lebih dari 100 kali, dan bayangan kapak itu mengelilingi tubuhnya. Dentang, dentang, di udara, terdengar suara benturan keras dan ledakan. Kemudian, kedua sosok itu mundur. Kang Chong dan planet Devourer keduanya mundur puluhan ribu meter. Kekuatan yang luar biasa. Lu Ming, Ouyang Qingxiang, dan yang lainnya terkejut. Pemakan planet ini sebenarnya mampu bersaing dengan Kang Chong. Perlu diketahui bahwa kultivasi Kang Chong telah mencapai alam dewa surgawi tingkat keempat dan kekuatan tempurnya jelas tidak lemah. Kalau tidak, Ouyang Qingxiang tidak akan memilihnya untuk membantunya. Dan Devourer planet ini hanya Devourer planet tingkat perunggu, namun ia memiliki kekuatan tempur yang kuat. Kalau begitu, seberapa kuatkah Devourer perak dan Devourer planet emas itu? Beberapa di antara mereka saling berpandangan dan melihat keseriusan di mata masing-masing. Tampaknya tidak mudah untuk mendapatkan poin. Membunuh. Pada saat itu, Kang Chong meraung, mengacungkan kapak perangnya, dan menggunakan keterampilan surgawi untuk menyerang pemakan planet perunggu. Sang pemakan planet perunggu juga menjerit dan menyerang Kang Chong. Keduanya bertarung dengan sengit, dan setelah puluhan gerakan, sulit untuk menentukan pemenangnya. Mari kita serang bersama dan akhiri pertempuran ini dengan cepat. Ayo kita pergi, kata Ouyang Qingxiang sambil bergegas keluar. Pedang Ki hijau muncul dan menebas ke arah sang pemakan planet perunggu. Asyik, pedang Ki menebas cakar tajam sang pemakan planet dan meninggalkan bekas yang dalam, hampir memotong cakar itu menjadi dua. Meskipun kultivasi Ouyang Xiangxiang juga berada di alam dewa surgawi tingkat keempat, kekuatannya jauh lebih kuat daripada Kang Chong. Gerakan pertamanya benar-benar menekan planet Devourer. Lagu pedang teratai hijau. Mati, teriak Ouyang Qingxiang. Pedang Ki hijau mekar dan menyelimuti planet Devourer. Meskipun planet Devourer kuat, dia masih sepenuhnya ditekan. Setelah beberapa gerakan, cahaya pedang menyala dan kepala sang pemakan planet terpenggal. Dengan lambaian tangannya, Ouyang Qingxiang menyimpan kepala planet Devourer. Ketika saatnya tiba, dia hanya perlu membawa kembali kepala planet Devourer untuk menghitung poin. Ayo pergi. Lalu mereka berempat bergegas masuk ke sebuah gua. Seluruh planet itu tampak telah digali. Planet itu dipenuhi gua-gua yang membentang ke segala arah, seperti labirin. Mereka berempat mengikuti sebuah gua dan terbang tanpa tujuan. Sayangnya, setelah mencari beberapa jam, dia tidak menemukan satu pun Devourer. Tampaknya tidak banyak pemakan planet. Lu Ming mengerutkan kening. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika ini terus berlanjut, 3 bulan akan berlalu dengan sangat cepat. Jika kita kurang beruntung dan tidak menemukan banyak pemangsa planet, kita tidak akan mampu bersaing dengan kedua pihak lainnya. Kang Chong berkata dengan cemas. Di hati Kang Chong dan Liu Jie, pihak mereka adalah yang terlemah. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan Putra Sein tertinggi dan Putra Sein cahaya sementara. Jadi, babak ini sangat penting. Jika poin mereka di babak pertama lebih tinggi, mereka masih bisa bersaing dengan dua tim lainnya. Jika poin mereka di babak pertama tidak setinggi dua tim lainnya, maka tidak ada gunanya bersaing. Kebiasaan Devourer adalah melahap energi sebuah planet, jadi pasti sangat sensitif terhadap energi. Mari kita tinggalkan gua-gua ini dan pergi ke permukaan. Kemudian, kita bisa menggunakan kristal atau batu permata surgawi untuk memancarkan gelombang energi. Mungkin itu bisa menarik perhatian Devourer. Kata Lu Ming. Mata Ouyang Xiangxiang, Kang Chong, dan Liu Jie berbinar. Putra suci Lu Ming benar-benar tajam. Kang Chong terkesan. Kang Chong menangkupkan tinjunya dan berkata, "Ayo kita coba," kata Lu Ming. Kemudian, mereka berempat terbang melawan arah angin. Mereka tidak mau repot-repot kembali melalui terowongan. Mereka langsung membombardir bebatuan dan menerobos bebatuan hingga mencapai permukaan. Bab 2862, Pertempuran berturut-turut. Setelah mencapai permukaan, mereka mengeluarkan sejumlah besar kristal surgawi, batu permata berharga, dan semua jenis material pandai besi. Mereka mengaktifkannya dengan kekuatan surgawi, mengirimkan fluktuasi energi kemana-mana. Beberapa dari mereka hanya menunggu seperti itu. Dalam sekejap mata, beberapa jam telah berlalu. Berdecit, sebuah suara tajam datang dari kejauhan. Mereka di sini. Mata Ouyang Qingxiang dan yang lainnya berbinar. Wus, wus. Di kejauhan, beberapa sosok melesat bagaikan kilat.
Total ada 5 pelahap planet, semuanya tingkat perunggu. Kerja keras membuahkan hasil. Metode ini benar-benar bermanfaat, dan 5 di antaranya langsung tertarik. Kang Chong, Liu Jie, kalian berdua akan berhadapan dengan satu planet Devourer masing-masing. Serahkan 3 sisanya kepada putra suci Lu Ming dan aku. Setelah Ouyang Qingxiang memberikan tugas kepada semua orang, dia melesat dan bergegas keluar. Cahaya pedang hijau muncul di tangannya saat dia menyerang 2 pemakan planet perunggu. Adapun Kang Chong, Liu Jie, dan Lu Ming, mereka masing-masing menyerang dengan satu serangan. Ledakan. Dalam proses menyerbu keluar, Lu Ming mengaktifkan kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula pertempuran dan menusukkan tombaknya ke depan. Seberkas sinar tombak menusuk sang pemakan planet. Dentang. Sang pemakan planet mengayunkan cakarnya yang tajam dan menebas Lu Ming seperti pisau dewa. Ia bertabrakan dengan tombak panjang dan getaran hebat meletus. Lu Ming merasakan kekuatan yang tajam dan mengerikan melonjak ke arahnya dan ia tak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Planet Devourer juga dikirim terbang oleh Lu Ming. Kekuatannya memang mengejutkan. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Kemudian, 9 rantai es terbang keluar dan melilit pihak lain. Lu Ming tidak menggunakan tubuh dewa kunonya. Meskipun tubuh dewa kuno itu kuat, ia juga menghabiskan banyak kekuatan fisik. Setelah menggunakannya sekali, ia harus beristirahat setidaknya 2 hari sebelum ia dapat menggunakannya lagi. Oleh karena itu, Lu Ming tidak akan menggunakan tubuh dewa kunonya dalam keadaan normal. Setelah melemparkan rantai es, Lu Ming melemparkan seni perwujudan naga surgawi. Seekor naga surgawi bercakar 9 terbang keluar dan menerkam sang pemakan perunggu. Selain tubuh dewa kuno, Lu Ming telah menggunakan semua triknya. Dia mampu menekan pemakan planet perunggu. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Namun, Lu Ming tidak menggunakan tubuh dewa kunonya. Kekuatan tempurnya tidak sekuat Ouyang Xiangxiang. Tidak akan mudah untuk membunuh Devourer perunggu itu. Setelah bertukar puluhan gerakan, Lu Ming memanfaatkan kesempatan dan menggunakan tebasan bulan. Dia mematahkan perut Devourer perunggu itu dan melukainya dengan parah. Kemudian, 9 rantai es mengambil kesempatan untuk mengikat planet perunggu Devourer dengan erat, menyebabkan tubuhnya menjadi kaku. Membunuh bulan. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya. Sinar tombak berbentuk bulan sabit menyala dan kepala Devourer perunggu itu terpotong. Dengan lambaian tangannya, dia menahan kepala sang pemakan perunggu dan memandang ke arah lain. Pada saat ini, Ouyang Xiangxiang telah mengalahkan 2 pemakan perunggu, tetapi Kang Chong dan Liu Jie masing-masing sedang melawan seorang pemakan planet perunggu. Ouyang Qingxiang dan Lu Ming masing-masing bergegas menemui satu orang untuk membantu yang lain membunuh pemakan planet perunggu. Dengan sangat cepat, 2 orang sisanya pun dibunuh oleh mereka. Secara total, mereka telah membunuh 6 pelahap planet tingkat perunggu dan memperoleh 6 poin. Jumlah poin ini tentu saja terlalu sedikit. Namun, metode menarik orang ini berguna. Mereka terus menarik lebih banyak orang. Sayangnya, sepanjang sisa hari itu, tidak ada satupun Devourer planet yang datang. Sepertinya semua pemangsa planet di sekitar sudah datang. Ayo kita ganti lokasi. Lu Ming menyarankan. Mereka mengangguk dan menyingkirkan kristal-kristal dan batu-batu permata suci. Kemudian, mereka memilih arah yang acak dan terbang menjauh. Setelah terbang lebih dari 10 juta mil, mereka memperkirakan bahwa mereka sudah cukup dekat. Mereka berhenti, meletakkan kristal dan batu permata surgawi, dan terus menarik planet Devourer dengan cara ini. Mereka ada di sini. Banyak sekali. Kang Chong tiba-tiba berseru. Kali ini, dalam waktu kurang dari 1 jam, suara mencicit terdengar dari kejauhan, berasal dari gua yang berbeda. Lalu dari beberapa gua keluarlah banyak pemakan planet. 10. Kali ini, jumlahnya ada 10, semuanya pelahap planet tingkat perunggu. Ekspresi mereka serius. Kang Chong, Liu Jie, kalian berdua bekerja sama dan perhatikan keselamatan kalian sendiri. Ouyang Qingxiang menginstruksikan Kang Chong dan Liu Jie. Menghadapi begitu banyak pelahap planet tingkat perunggu, dengan kekuatan Kang Chong dan Liu Jie, mereka berada dalam bahaya. Gadis suci, jangan khawatir. Jangan khawatirkan kami. Kata Liu Jie. Membunuh. Lu Ming sangat lugas. Dia memegang tombak dan menyerang Devourer perunggu. Saat dia menyerang, tubuh Lu Ming membesar dengan cepat, berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau setinggi 100 meter.
Dengan begitu banyaknya pelahap planet yang datang sekaligus, Lu Ming tidak peduli untuk menahan kekuatannya. Kalau tidak, akan sulit bagi Ouyang Qingxiang untuk melawan begitu banyak pelahap planet tingkat perunggu sendirian. Setelah berubah menjadi dewa kuno, kekuatan Lu Ming meroket. Tombaknya yang panjang menyapu seperti jajaran gunung. Ledakan. Salah satu pemangsa planet terlempar karena sapuan Lu Ming. Ia menabrak gunung dan gunung itu hancur. Sang pemakan planet sudah setengah mati. Kekuatan Lu Ming lebih kuat dari Ouyang Qingxiang setelah dia menggunakan tubuh dewa kuno. Dia dapat menghancurkan pemakan planet tingkat perunggu sepenuhnya. Berdecit. Terdengar suara melengking. 5 pemangsa planet menerkam Lu Ming dari 5 arah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Pecahkan suasana, pecahkan suasana. Lu Ming melancarkan 3 serangan dahsyat berturut-turut. 5 tombak cahaya meledak dan menusuk 5 pemangsa planet. Ledakan, ledakan. Meskipun kekuatan kelima serangan beruntun itu telah melemah, namun serangan itu masih dapat menekan kelima pelahap planet dan membuat mereka terlempar. 3 serangan apokaliptik, menghancurkan bulan. Lu Ming bergegas ke salah satu dari mereka. Ia mengayunkan tombaknya dan membunuh sang pemakan planet. Kemudian, ia menyerang yang satunya. Pada saat yang sama ketika Lu Ming bergerak, Ouyang Qingxiang juga bergerak. Dia memainkan lagu pedang teratai hijau, dan bunga teratai hijau muncul satu demi satu. Langit dipenuhi dengan ki pedang, dan keempat pemangsa planet diselimuti olehnya. Pada saat yang sama, Kang Chong dan Liu Jie juga maju untuk membantu Ouyang Xiangxiang. Dalam sekejap, seorang pemakan planet tingkat perunggu dibunuh oleh Ouyang Xiangxiang. Bunuh, bunuh, bunuh. Lu Ming sendiri membunuh para pelahap planet lainnya dan menghancurkan mereka semua. Dengan setiap gerakan, satu pelahap planet terbunuh oleh Lu Ming. Dalam waktu singkat, kelima pelahap planet itu semuanya dibunuh oleh Lu Ming. Termasuk yang pertama, Lu Ming telah membunuh 6 dari mereka. Pada saat ini, Ouyang Qingxiang dan yang lainnya hendak mengakhiri pertempuran mereka. Dari keempat pemangsa planet, 3 telah terbunuh. Hanya satu yang tersisa. Suara mendesing. Ouyang Xiangxiang menebas dengan pedangnya, dan pemakan planet terakhir pun terpenggal. Namun, pada saat ini, pupil mata Lu Ming mengerut dan dia meraung, hati-hati.